Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-9, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apapun yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sesuai kemampuan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Generasi masa silam menjadi binasa dikarenakan dua sebab. Kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka berbeda pandangan dengan para nabi mereka. Di dalam hadis ini merupakan satu tuntunan bagaimana cara kita beragama. Yang pertama adalah sesuatu tidak bisa dihukumi terlarang hanya gara-gara Rasulullah tidak melakukan. Yang jelas-jelas terlarang adalah apabila Rasulullah memang benar-benar melarangnya. Oleh karena itu di karangan para ulama ada satu kaidah, meninggalkan suatu amalan tidak bisa menjadi dalil itu terlarang dalam agama. Tentu ini akan menjadi perbedaan pendapat, misalnya menyangkut apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, lalu ada pada zaman sekarang seperti peringatan-peringatan hari besar, peringatan nuzulul Quran, sholat tarawih yang diadakan di tengah yang ditambah dengan sholat witir 11 rakaat sehingga totalnya sampai nanti 31 rakaat, yaitu 20 rakaat tarawih dan 11 rakaat witir. Semua itu merupakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, namun tidak otomatis dinilai haram. Karena yang jelas-jelas haram adalah kalau Rasulullah memang melarangnya. Lalu yang kedua, di dalam setiap perintah agama selalu ada keringanan-keringanan. Ada kaidah-kaidah fikih yang banyak sekali yang menunjukkan Islam itu toleran, Islam itu penuh dengan dispensasi. Prinsip utamanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Keringanan-keringanan ini bisa kita jumpai di bulan suci Ramadan, di mana ibu hamil, ibu menyusui diperkenankan untuk tidak berpuasa kalau dia takut terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anaknya. Orang lansia yang tidak mampu puasa, dia diperkenankan tidak puasa. Orang sakit diperkenankan tidak puasa, dan sebagainya. Demikian halnya juga banyak sekali aturan-aturan dalam Islam itu yang ringan, yang bisa dijalankan dengan mudah. Sholat itu ringan, adapun yang membuat sholat itu terasa berat karena faktor mindset. Oleh karena itu, pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah melihat sebuah tamtsil. Ada sekelompok orang yang memecahkan kepalanya sendiri. Ketika ditanyakan kepada malaikat, lalu dijawab bahwasanya itu adalah gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat. Hakikatnya sholat itu ringan, akan tetapi yang membuat berat adalah mindsetnya, sehingga dalam tamtsil tersebut digambarkan kepalanya yang dipukul-pukul sampai pecah. Di dalam hal ini yang menjadi hal yang perlu kita waspadai di dalam beragama ada dua. Yang pertama adalah banyak bertanya. Di dalam Islam bertanya itu hukumnya ada 5. Satu, ada yang hukumnya fardu atau wajib, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Apabila kita memang membutuhkan hal-hal yang perlu terkait agama, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, kalau itu masuk kategori yang penting, maka menjadi wajib. Misalnya kita bertanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa.
Akan tetapi kalau detail-detail, misalnya dalil-dalil apa saja yang membatalkan puasa, berasal dari kitab apa, pendapatnya madhab siapa, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sifatnya fardu kifayah. Apabila ada orang mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang fatwa puasa, maka yang demikian ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ada pula yang sifatnya sunnah. Apabila kita bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kita, mungkin tips agar puasanya lancar, tips agar ekonominya lancar, tips agar pendidikannya lancar, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini hukumnya sunnah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu setiap kali bertanya, orientasinya adalah ingin melakukan sebuah aksi. Ketika ada sahabat yang kaya tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya punya harta, mau saya nafkahkan ke siapa?" Rasulullah menjawab, "Kepada dirimu sendiri." Lalu tanya lagi, "Saya masih punya harta." Lalu berikan kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang tuamu, dan seterusnya. Artinya para sahabat tersebut bertanya untuk sesuatu yang baik, maka hukumnya sunnah. Ada pula pertanyaan-pertanyaan yang hukumnya mubah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat basa-basi, yang bersifat untuk kerekatan hubungan, yang itu sudah terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada pula pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya makruh. Pertanyaan yang sifatnya makruh adalah pertanyaan-pertanyaan yang justru akan membebani. Dalam Al-Quran dikatakan, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan semakin menyulitkan. Contoh kasus yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, namun mereka bertanya jenisnya, warnanya, dan sebagainya, yang akhirnya malah mempersulit diri sendiri. Yang demikian ini masuk kategori hal-hal yang makruh. Termasuk makruh adalah kita bertanya tentang sesuatu yang seandainya kita tahu pun tidak ada manfaatnya. Kita bertanya tentang kehidupan artis, kehidupan tokoh-tokoh yang seandainya kita tahu sama sekali tidak ada manfaatnya. Maka yang demikian ini pertanyaan hukumnya adalah makruh. Dan yang terakhir tentu ada pertanyaan yang hukumnya haram, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memang dibatasi. Pertanyaan tentang hal-hal yang pelik, yang apabila kita bertanya justru malah membuat keimanan kita goyah, membuat akidah kita goyah. Kita berlebihan di dalam bertanya tentang masalah agama yang bisa jadi malah menggoncang iman kita. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini hukumnya adalah haram. Dan pada akhirnya satu hal yang perlu kita lakukan di sini adalah jangan menyelisihi para ulama. Ulama adalah penerus para nabi. Apabila kita ingin bertanya tentang masalah agama, maka tanyalah kepada para ulama. Ulama itulah yang menjadi pewaris nabi, dan kita tidak hanya bertanya kepada AI, tidak bertanya kepada sembarang orang untuk menyangkut masalah-masalah agama. Dan dalam hal ini harus kita pahami, para ulama tentu berbeda pendapat. Apabila kita mengikuti para ulama, maka bersiaplah dengan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut tanpa ada saling menyalahkan, sesuai dengan kaidah fikih al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwasanya pendapat satu ulama tertentu tidak bisa menafikan pendapat ulama lain yang berseberangan dengannya. Semoga dengan kita mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya, kita bisa meningkatkan keberagamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.